Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Ini hati kami Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Harapan dan doa saya semoga saudara selalu sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Sebelum kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Biar semuanya berkenan di hati Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Roh Kudus saat ini membuka pikiran kami, hati kami, ajari kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat teduh pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang terdapat dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya bacakan untuk kita semua. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga
Mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari cerita perumpamaan yang telah kita baca bersama tadi, ada dua jenis pribadi manusia yang Yesus gambarkan, yaitu yang pertama seorang yang kaya, yang kedua adalah Lazarus si miskin. Kedua jenis pribadi manusia ini kerap kali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang semasa hidupnya di dunia memiliki banyak harta dan senang hidup dalam kemewahan, suka menyenangkan diri sendiri dan tidak mempedulikan, bahkan melupakan sesamanya yang hidup dalam kemiskinan. Ada juga pribadi manusia yang semasa hidupnya di dunia, dia hidup dalam kekurangan, hidup dalam penderitaan, namun hatinya benar di hadapan Tuhan. Dia tidak melepaskan imannya kepada Allah, sekalipun dia menderita dalam kemiskinannya, namun dia tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini adalah hidup yang sementara, dan setelah hidup kita berakhir di dunia, kita akan berada di dalam kekekalan. Apa yang kita perbuat semasa hidup kita di dunia ini akan menentukan seperti apa upah kita di dalam kekekalan nanti. Kehidupan orang kaya dalam perumpamaan di atas dihabiskan dengan gaya hidup yang berpusat pada dirinya sendiri. Dia melupakan firman Tuhan yang mengajarkan harus mempedulikan sesama, mempedulikan orang yang berkekurangan. Bahkan, sekalipun orang yang miskin itu berada dekat dengan orang kaya itu, sekalipun dia melihat Lazarus berbaring dekat pintu rumahnya, dan hanya mengharapkan belas kasihan dari makanan yang jatuh dari mejanya, orang yang kaya itu sekali-kali tidak mempedulikan sesamanya. Orang kaya itu hanya sibuk memuaskan keinginan dagingnya. Saudara, apa yang kita miliki dalam dunia ini hanyalah titipan Tuhan dan hanya sementara. Hidup kita adalah seperti uap yang sebentar saja ada, lalu lenyap. Apa yang kita tabur di dunia ini akan kita tuai di kemudian hari. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 7-9 berkata, "Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Sebab itu saudara, hari ini kalau saya dan saudara masih diberikan kesempatan untuk hidup, jangan sia-siakan kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Mari kita melayani Tuhan, mari kita berbuat baik, membantu sesama kita, mari kita pedulikan orang-orang di sekitar kita yang berkekurangan. Jika ada kesempatan untuk membantu orang yang susah, bantulah saudara. Jika ada kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Janganlah kita hidup hanya berpusat pada diri kita sendiri. Mari mengingat kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, semua hal baik yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia ini akan kita tuai di dalam kekekalan bersama Tuhan di sorga. Sebab itu saudara, perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Apa yang sudah engkau tabur. Hari ini
ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mari perbaiki hidup kita. Mari hidup lebih baik lagi. Mari mengasihi Tuhan lebih lagi dan mari mengasihi sesama kita lebih lagi. Sebab ada upah, mahkota kehidupan yang akan diberikan Bapa kita di surga kepada saudara dan saya ketika kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Puji nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, kembali Tuhan mengingatkan kami lewat perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Tuhan, beri kami hati Tuhan yang penuh dengan kemurahan untuk mempedulikan sesama kami, untuk membantu sesama kami, untuk menolong sesama kami yang lemah dan berkekurangan. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus, Engkau ada berjalan selalu bersama dengan kami hari demi hari, menuntun langkah kaki kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Biar Engkau beracara dalam hidup kami Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan kami, toko kami Tuhan. Engkau berkati, biar apa yang kami perbuat hari ini Tuhan buat berhasil. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.